Kakak, diam. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau berani membawakanku sisa makanan lagi, aku akan mengusirmu dari kediaman. Sebagai peringatan bagi yang lain. Sungguh pamer kekuasaan yang megah, Nyonya Muda. Dia sebenarnya membenci kediaman gubernur. Makanan. Kau masih mau mengeluh? Cukup. Tutup pintunya. Kita masih punya urusan penting yang harus diurus. Keluar. Pergi. Cepat. Pergi. Sempurna. Aku juga ingin mengobrol dengan kalian semua saudari. Sedikit, saudari. Siapa saudaramu? Kupikir itu wajah yang cantik sekali. Melihatnya seperti ini, tidak ada bedanya dengan anjingku. Anjing Nona Jing adalah ras impor. Yang ini dari keluarga Song. Wanita keji ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan anjingmu? Kau suka menyulam ya? Hari ini, aku akan membuatmu menjadi hantu di bawah jarum. Kakak, tidak. Tidak. Jika kau tidak mau mati bersamaku. Beraninya kau? Hari ini, kau benar-benar berani mengancamku. Kakak Suli yang hanya bisa menjadi milikku. Siapapun yang bersaing denganku, aku akan menghancurkan mereka. Suara apa itu? Kau pasti akan menghadapi balasan. Balasan? Aku bertindak atas perintah Nyonya Tua. Balasan apa yang mungkin ada? Nyonya Tua berkata, untuk pengantin baru yang memasuki kediaman, untuk memberimu semangkuk sup biji teratai. Agar di kehidupanmu selanjutnya, kau akan memiliki banyak anak dan banyak keberuntungan. Sambut pengantin baru ke dalam tandu. Prosesi pemakaman. Mulai prosesi pemakaman. Angkat tandu. Kediaman gubernur. Waktu yang baik telah tiba. Mulai upacaranya. Penyulam Sisu. Menyapa Nyonya. Kau. Ekspresi dan tingkah lakunya. Mengapa begitu mirip dengan wanita keji itu? Begitu mirip. Penyulam Sisu. Yang baru tiba di kediaman gubernur. Demi Nyonya dan semua kakak, menyiapkan hadiah sederhana. Dan secara khusus mempersembahkannya sekarang. Bagaimanapun, dia berasal dari kalangan rendah, bahkan sesuatu sekecil kantung wangi. Hal seperti itu, dia berani mempersembahkan. Pameran yang begitu megah. Apa maksud semua ini? Kau bergantung pada pernikahan dari komandan untuk mengintimidasi kediaman gubernur kami. Akan kuberitahu. Tidak peduli seberapa indah kau berpakaian. Itu tidak akan menyembunyikan bau kemiskinan di tulangmu. Kalian semua. Penyulam. Kedengarannya bagus. Mungkin. Dia adalah seseorang yang komandan sudah bosan bermain dengannya. Wanita menjijikkan. Panglima menganugerahkan pernikahan ini adalah sebuah kehormatan besar bagi gubernur. Kakak, kata-katamu ini, khawatirnya
Orang jadi salah paham pada gubernur. Terkesan ingin berkhianat dan memberontak. Ibu mertua, silakan duduk di atas. Terimalah sembah dari menantu barumu. Jaichu secara pribadi dianugerahkan oleh komandan, seorang selir di kediaman gubernur. Dia sekarang adalah kakakmu. Jangan kehilangan sopan santunmu. Ya. Karena kau sudah memberi hadiah, maka kami juga wajib membalas dengan hadiah untuk adik kami. Selama kau melangkah ke kediaman gubernur ini, kau boleh masuk. Aku bisa memastikan kau akan dibawa keluar secara horizontal. Seseorang. Langkahi Anglo. Ini pertanda baik untuk pernikahan baru. Ming Yue. Bawakan tehnya. Cangkir teh pertama ini adalah untuk Nyonya tua. Menantu baru mempersembahkan hormatnya. Cangkir teh kedua ini adalah untuk kedua kakak perempuan. Mulai sekarang, kita akan melayani gubernur bersama. Dan aku ingin rukun dengan kedua kakakku. Hidup rukun. Adapun cangkir teh ketiga ini, jangan bermain-main di depanku. Tahun itu, ketika aku berusia 16 tahun, kakakku menjemput dan membawaku pulang. Memperlakukan aku seperti adiknya sendiri. Aku pikir hari-hari seperti itu akan berlanjut selamanya. Tapi, aku pasti akan membuat kalian semua membayar mahal. Karena kau sudah menikah, maka layani Suliang dengan baik. Menantu baru dengan hormat mematuhi ajaran ibu mertua. Nyonya, baiklah. Masuklah ke kediaman dalam. Kediaman gubernur. Sang Zuliang, gubernur. Tuan Gubernur, menantu baru telah memasuki kediaman. Anda harus segera berganti pakaian dan melakukan ritual. Aku tidak butuh selir. Kirim dia kembali ke kediaman komandan. Tuan Gubernur. Kamu adalah penyulam anugerah komandan. Penyulam yang dianugerahkan. Tepat sekali. Hormatku kepada Tuan Gubernur. Ying Ying. Ini wajahmu. Memang, dia benar-benar mirip dengan mantan kekasih Shang Zulian. Tapi bagaimana aku bisa yakin bahwa kau benar-benar setia kepadaku? Shizu dan kediaman gubernur musuh bebuyutan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah mengkhianati Panglima. Karena Panglima adalah satu-satunya yang bisa melawan kediaman gubernur. Belajar. Ketika kau sudah belajar menjadi seperti dia, aku akan mengirimmu ke kediaman gubernur. Shizu, sang penyulam dari kediaman Panglima, menyapa Tuan Gubernur. Dia sangat mirip Ying Ying. Dan mereka berdua adalah penyulam. Shizu melukai kakinya. Dia tidak sengaja menabrak gubernur. Aku harap gubernur akan berbaik hati. Wanita licik. Bantu Shizu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ya. Ada apa ini? Gubernur, mohon tenangkan amarah Anda. Kakak Ruyan juga bermaksud untuk mencari pertanda baik. Itulah sebabnya dia mengatur Anglo. Siapa sangka bahwa pengantin baru akan terluka. Pertanda.
Aku lihat kamu benar-benar kejam dan bengis. Bagaimana mungkin kediaman gubernurku yang terhormat mengizinkan penyiksaan pribadi? Luan Ruyan, tingkah lakumu kurang baik. Kamu tidak lagi pantas mengelola halaman belakang. Mulai hari ini, semua urusan di halaman belakang akan ditangani oleh Sisu. Gubernur, Kalian semua tahu tempat kalian. Nyonya, pada hari pertamanya di sini, dia sudah menunjukkan kelicikan seperti itu dalam beberapa hari. Aku takut dia bahkan tidak akan menghormatimu. Su Liang menyukainya, dan itu adalah kemampuannya. Kau harus belajar darinya. Jaichu, tunggu saja. Gubernur, jangan. Upacaranya belum selesai. Aku terlalu lancang. Kalau begitu kamu harus istirahat dulu. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Nona, mengapa kau membuat gubernur pergi? Semakin mudah didapatkan, semakin sedikit dihargai. Hanya dengan cara ini, aku bisa dengan kuat menggenggam hatinya. Nona, apakah kau kesakitan? Aku tidak kesakitan. Aku hanya punya kebencian. Aku akan, selangkah demi selangkah, menyeret mereka ke dalam jurang. Xiao Lian, pelayan Luan Ruyan. Ini adalah masakan obat dari dapur kecil. Mereka bilang itu bagus untuk cedera kakimu. Selirun, secara khusus memintaku untuk membawakannya padamu. Kalau begitu terima kasih banyak. Minum obat ini pasti akan menyebabkan kematian. Aku ingin melihat bagaimana orang mati bisa memenangkan hati gubernur. Permisi. Di luar berangin. Bisakah Anda tolong tutup pintunya? Tak kusangka semudah itu jatuh ke dalam perangkap. Betapa bodohnya. Ming Yue, ikutlah denganku untuk menyapa gubernur. Sisu. Dokter, bagaimana keadaannya? Denyut nadi ini menunjukkan keracunan. Keracunan. Ya, Selidiki ini untukku. Aku akan lihat siapa yang berani membuat masalah di kediaman gubernur. Memang, dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa diracuni? Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus memastikan dia pulih sepenuhnya. untungnya keracunan Nyonya Muda tidak parah. Selama dia memulihkan diri dengan hati-hati, setelah racun dikeluarkan, dia akan baik-baik saja. Apa katamu? Bagaimana racun ini bisa tidak berbahaya? Kau, ada apa? Aku juga peduli dengan kesehatan Jaichu. Karena tidak ada masalah besar, semua orang bisa bubar. Su Liang, kediaman B memiliki masalah penting untuk dibicarakan denganmu. Kau harus segera pergi ke sana. Jangan berlama-lama di halaman belakang. Ya, Ibu.
Apakah kamu memasukkan obatnya? Sudah, aku bahkan melihatnya sendiri, meminumnya. Setelah obat ini diminum, itu langsung mematikan. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Kakak, jika masalah ini terbongkar, kamu salahkan saja semuanya. Padaku, salah apa? Biar ku beritahu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Cepat buang sisa racunnya. Aku akan membuangnya sekarang. Nona, semuanya sudah disimpan. Nona, meskipun obat itu tidak akan merenggut nyawa, kekuatannya sangat dahsyat. Jika kau bahkan tidak bisa menahan kesulitan sebanyak ini, bagaimana kau bertahan di halaman belakang kejam ini dan mendapatkan pijakan yang kuat? Ayo pergi. Ini isyarat kita. Drama ini akan sangat menghibur. Cari. Ya ampun. Vas bungaku. Ya ampun, menggeledah ini seperti mengobrak-abrik rumah. Siapa yang mengajarimu melakukan hal seperti ini? Shenglu, wakil perwira di bawah gubernur. Gubernur berkata bahwa kita rela membalik kediaman gubernur. Hari ini, kita harus menemukan pelakunya. Selir Ruan. Mohon bersabar. Ya, jika kamu menggeledah tempatku hari ini dan tidak menemukan apa-apa, hati-hati atau aku akan menembakmu. Ajudan, kami menemukannya. Nyonya, hati gubernur sepenuhnya bersama Jeju. Aku tidak bisa bersaing dengannya. Dan malah, dia mencekiku. Aku mohon bimbingan Nyonya. Anakku. Terlalu sentimental. Jangan khawatir. Aku sudah menemukan cara untuk mengirimnya pergi untuk urusan bisnis dengan Suli yang pergi. Tentu saja, tidak ada yang bisa melindunginya. Selir Ruan, betapa kejamnya hatimu. Kau dan aku adalah saudari, melayani gubernur bersama. Mengapa kau ingin mendorongku sampai mati? Racun apa? Aku bahkan belum pernah melihatnya. Berhenti memfitnahku di sini. Lalu apa ini? Baru-baru ini, karena pilek, sakit kepalaku kambuh lagi. Jadi aku mencari obat untuk diminum. Apa? Ini tidak bisa diterima. Butuh bukti saat berbuat sesuatu. Kamu memegang kantong obat kosong dan mengklaim aku mencoba meracunimu. Bukankah itu agak terlalu tidak masuk akal? Obat jenis apa itu? Undang tabib, kau pasti tahu. Tidak. Baiklah. Kalau begitu silakan. Ajudan Shen, ini adalah masalah internal rumah tangga. Kau boleh mundur dulu. The film was translated and narrated Sekarang by semua orang di rumah Media. besar ini hadir. Aku ungkap kebenaran pahit ini dulu. Jika tidak ditemukan apa-apa setelah pemeriksaan, maka hukum keluarga akan diterapkan. Jangan remehkan jarum perak kecil ini. Jika ditusukkan ke jarimu, rasanya sebanding dengan jantungmu dicungkil. Ya ampun, orang jalan terakhir yang ditusuk jarum itu. Jeritan mereka bergema sepanjang malam. Keesokan harinya, mereka diusir. Selama kamu mengaku jujur bahwa kamu memfitnah selir ketiga, kami akan mengampunimu untuk menghindari penderitaan. Sisu memohon pengampunan. Selir Jechu, tadi kamu begitu angkuh. Dan sekarang kamu memohon ampun. Bukankah ini agak terlambat? Sisu memohon pengampunan, meski sudah pelajari tata krama wanita. Tetapi jika hari ini terbukti bahwa Sisu dijebak, aku juga akan mengambil jarum perak ini dan menusuk tangan Selir Ruan. Beraninya kamu. Karena ini adalah hukum keluarga. Semua orang harus setara. Apakah obat ini racun atau bukan? Undang tabib, kamu pasti tahu. Baiklah. Kalau begitu silakan undang tabib masuk. Pemeriksaan ungkap kebenaran. Nyonya,
Obat ini tidak beracun. Sekarang kebenarannya sudah jelas. Menurut pendapatku, wanita jahat sepertimu sama sekali tidak pantas tinggal di kediaman gubernur, pun tidak pantas mengelola urusan dalam. Tabib, bagaimana bisa kau balikkan fakta ini? Tidakkah kau takut akan kemarahan gubernur? Gubernur keluar urus masalah penting. Dia sibuk, tak urus urusan sepelemu. Jaichu, kau terlalu bingung. Penjaga, tangkap dia. Tuan Gubernur telah tiba. Berhenti. Minggir. Apakah gubernur tahu? Rumor yang beredar di kalangan rakyat, mereka yang menikah ke kediaman gubernur ini tidak bisa lolos dari kematian. Jika kamu takut, mengapa kamu menikah? Gubernur melindungi bangsa dan membela tanah air. Dia pahlawan yang lama dikagumi Shizu. Shizu tentu saja tidak takut. Hanya saja, halaman dalam kediaman gubernur ini adalah sangkar pemakan manusia. Shizu takut setelah gubernur kembali. Aku sudah menjadi mayat. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali. Gubernur, dia menggunakan tipuan untuk memfitnahku. Sekarang kebenarannya sudah jelas, dan dia juga dengan sukarela menerima hukuman. Di mana buktinya? Apa yang dikatakan tabib, semua orang mendengarnya. Uji obatnya. Gubernur, ini adalah obat yang sangat beracun. Beraninya kamu. Bicara, siapa yang memerintahkanmu? Katakan padaku sekarang. Selir Ruan memaksaku melakukan ini. Kamu bicara omong kosong. Aku. Mengapa aku akan menyakitinya? Run Ruyan. Kamu hanyalah seorang aktris pengungsi. Hidupmu saat ini. Itu semua dari kediaman gubernur. Dengan melakukan ini, apakah kamu pantas bagi Nyonya? Apakah kamu pantas bagi gubernur? Nyonya tua. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Kita punya kesepakatan. Ibu, Ya. Penjaga. Bawa Ruyan pergi. The film was Hukum dia translated sesuai aturan and keluarga. narrated by M Media. Kakak. Gubernur. Saya mohon, bebaskan adik saya. Perkara ini adalah perbuatan saya. Tidak ada hubungannya dengan adik saya. Bahkan tidak sepeser pun. Nyonya besar. Saya mohon, bebaskan adik saya. Bebaskan adik saya. Melapor kepada Nyonya besar. Dari awal sampai akhir dalam perkara ini, Ruyan tidak tahu apa-apa. Penjaga. Bawa Xiaolian pergi. Dan tunggu hukuman. Kakak. Jangan khawatir. Ini hanyalah pembuka. Perhitungan dengan mereka bertiga akan kuselesaikan satu persatu. Baiklah, semuanya, kalian boleh bubar. Aku juga lelah hari ini. Nona, sungguh disayangkan hari ini. Tinggal selangkah lagi, dan Ruyan sudah bisa menjadi. Tidak. Berkat Ruyan, bidak catur ini. Barulah dalang di baliknya, pelaku kejahatan itu. Mengungkapkan warna aslinya. catatan pengadaan Bayan King. Dampak keluarga Song. Bagaimana penanganannya? 3 toko sutra sudah diambil alih. Mengapa begitu sedikit yang diambil alih? Song Jiwei sudah mati. Untuk apa mereka masih melawan? Para pemilik toko itu, semuanya mengingat kebaikan Song Jiwei. Mereka berseru-seru bahwa dia meninggal secara tidak adil.
Mereka menunda penyerahan. Mati tidak adil. Menantu perempuan yang tidak patuh. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Benar-benar kau. Berlindung di balik layar sambil berbuat jahat. Pelaku sebenarnya yang membunuh kakakku. Bai Yangqiu. Tidak peduli seberapa keras tulangnya, ia takut pisau baja. Bersikaplah sedikit lebih kejam dengan metode kalian. Mereka tidak akan berani tidak menyerahkannya. Ya. Siapa? Nyonya, tidak ada siapa-siapa di sini. Nyonya, itu kucing. Hewan terkutuk itu. Suruh para pelayan menangkapnya, kupas kulitnya dan cabut uratnya, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ya. Nyonya, selir Ruen ingin bertemu dengan Anda. Wanita tidak berguna itu. Mungkin dia masih ada gunanya. Biarkan dia masuk. Nyonya. Tolong selamatkan Xiao Lian. Kita punya kesepakatan dulu. Kau wanita tidak berguna, masih mencoba menyeretku jatuh bersamamu. Tidakkah kau melihat statusmu sendiri? Saya salah. Jaichu itu. Benar, itu semua tipu muslihatnya. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya berhasil. Wajah ini memang cantik. Cari cara untuk mempertahankan gubernur. Buktikan nilaimu. Maka aku akan mengampuni nyawa Xiao Lian. Bai Yangqiu. Kau mencelakai kakakku. Dan menggelapkan aset keluarga Song. Kau benar-benar jahat. Aku akan mengirimmu ke neraka. Oh tidak, Nona belum kembali. Gubernur. Mengapa Anda datang? Selir Jaichi sudah tidur. Mohon kembali besok. Aku tahu. Ini sungguh tidak nyaman. Kamu menghalangiku. Bagaimana saya berani? Minggir. Ming Yue bersikap The tidak film was sopan. translated and Dia telah narrated menyinggung by gubernur. M Media. Saya harap gubernur akan memaafkannya. Beristirahat sepagi ini. Gubernur. Nona saya, beberapa hari yang lalu, kesehatannya rusak karena racun. Dia lesu sejak saat itu. Itulah mengapa dia tidur lebih awal. Sedikit keringat di telapak tangannya, sangat gugup. Mungkinkah dia berbohong? Kamu telah dianiaya. Sisu sangat khawatir. Takut siang dan malam. Tubuhku juga semakin lemah. Meskipun pelakunya sudah tertangkap sekarang. Sisu masih takut bahwa ada orang lain yang ingin membunuhku. Komandan waspada terhadapku di mana-mana. Kedatangan Sisu di kediaman telah berulang kali menyebabkan masalah. Mungkinkah dia sengaja datang untuk menabur perselisihan? Apakah kamu mencoba mengatakan, Luan Ruyan? Sisu tidak berani berbicara sembarangan. Hanya saja Xiao Lian hanyalah seorang pelayan. Sudah. Jika aku tetap di sini, cepat atau lambat, nyawaku akan hilang. Saya mohon kepada gubernur untuk mengirimku kembali ke kediaman komandan. Apakah ini hanya ketakutan? Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada seorang pun yang berani menyakitimu. Gubernur. The film was translated and narrated by M Media. Nona, ini adalah informasi yang kami peroleh dengan susah payah tentang Yue Yingying. Misi mereka sudah selesai. Selanjutnya, aku, Lagu Sisu, akan perlahan mengikis.
posisi gubernur di hatinya. Nyonya, arak beracun sudah siap. 1 cangkir habis. Pasti akan mati. Run Ruyan sangat berani. Mengkhianati nyonya. Benar-benar pantas mati. Apakah Jaichu sudah tiba? Dia menunggu di luar pintu. Berikan dia cawan anggur beracun ini. Kau dan dia bersama. Pergi laksanakan hukuman pada wanita itu, Run Ruyan. Jika dia menolak, jual dia di tempat. Ya. Nyonya telah memerintahkan Run Ruyan diam-diam memberikan afrodisia, melanggar aturan rumah tangga oleh Selir Jaichu. Untuk menggantikannya dan ditindak sesuai aturan keluarga, Selir Jaichu, ayo pergi. Jisoo patuh. Nyonya dan gubernur yang menyuruhmu melepaskanku, bukan? Beberapa hari yang lalu, Nyonya tua suruh pukul Xiao Liang sampai mati. Hari ini, dia secara khusus memerintahkanku untuk memberimu sepotong anggur. Jaichu, aku tidak punya dendam padamu. Kamu tidak bisa menyakitiku. Kamu akan menghadapi pembalasan. Tidak ada dendam. Setahun yang lalu, kau menyebabkan kematian adikku, Song Siwei. Membuatnya mati dengan tragis dan tidak adil. Siang dan malam, aku berharap aku bisa mengulitimu hidup-hidup untuk membalaskan dendamnya. Istri baru itu benar-benar memiliki tangan besi. Dengan paksa membuka mulut Run Ruyan dan menuangkan arak beracun itu. Itu bagus. Selama dia setia. Semakin kejam metodenya, semakin stabil posisiku. Rencana besar kita bisa berjalan lebih lancar. Di mana dia? Menunggu di luar pintu. Menunggu untuk menyambut nyonya. Biarkan dia masuk. Masuklah. Kau menangani masalah ini dengan sangat baik. Mulai sekarang, kau akan melayani Su Liang dengan baik. Posisi selir. Secara alami akan aman. Ya. Dengan perlindungan nyonya dan gubernur, Shizu pasti akan aman. Kau boleh pergi. Nyonya, ada apa kalian panik? Beginikah cara kalian melayani? Di depan nyonya, gubernur, dia justru mempromosikan Selir Jaichu menjadi istri setara. Apa katamu? Dan dia juga mengusir semua pengasuh pengelola yang Anda atur di kediaman dalam. Semuanya diusir. Mulai sekarang, penempatan personel akan membutuhkan Selir Jaichu. Perintahnya. Dia memainkan trik-trik ini di belakangku. Jaichu, kurasa kau sudah bosan hidup. Naga. Ada apa? Shizu keroboh. Dan tidak sengaja menjatuhkan cangkir teh. Serahkan masalah ini pada para pelayan. Shenlu. Selir, jangan khawatir. Hal semacam ini, aku akan menanganinya. Ini semua salah Shizu. Membasahi milik gubernur. Manuskrip yang disalin sendiri. The film was Kau suka translated kitab Buddha? and narrated by M. Shizu Media. tidak banyak membaca. Tidak mengerti makna mendalamnya. Yang paling dia suka adalah tulisan tangan gubernur. Sangat indah. Hanya menulis. Kemarilah, aku akan mengajarimu. Karakter apa yang ingin kau tulis? Aku ingin menulis. Alam. 10.000 li alam. Kata kemenangan. Kau membuat kemajuan pesat. Tulisan tangan ini bisa dibandingkan dengan tulisan tangan nona bangsawan.
Sisu canggung dengan tangannya. Itu karena gubernur mengajar dengan baik. Hanya saja. Karakter kemenangan ini, bagaimanapun, tetap saja tulisanku tak bagus. Gubernur, ini gawat. Dia kembali. Jelaskan dengan jelas. Siapa yang kembali? Nona Jiang, Jiang Ruixin. Kenapa dia kembali? Gubernur, Nona Jiang ini juga salah satu wanita di kediaman dalam. Dia tumbuh bersamaku. Kami punya pertunangan. Hanya saja dia sudah di luar negeri. Serikat tiba-tiba kembali. Kakak, semua orang akhirnya ada di sini. Nona, aneh sekali. Tulisan tanganmu ternyata identik dengan tulisan tangan gubernur. Bawa surat ini ke kediaman Jiang. Berikan pada Nona Jiang yang tertua. Jiang Ruixin. Aku ingin dia kembali. Menggunakan tangannya. Aku akan membalikan kediaman gubernur ini. Terbalik. Dan membuatnya tidak tenang. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dia dan aku punya pertunangan, itu semua sudah masa lalu sekarang. Gubernur. Garis depan dalam situasi sulit, tetapi pasokan militer tidak mencukupi. Komandan sangat marah. Menunggu laporanmu tentang situasi ini. Apa cepat? Menantu Jiang Ruixin menyapa ibu mertua. Ruixin ini, dia memang kembali dari belajar di luar negeri. Tingkah lakunya hanya berbeda dari kita. Aku bahkan belum melihatnya. Ibu mertua, tolong jangan menggodaku. Menurut etiket barat, aku bahkan akan mencium pipimu. Namun, meskipun dikatakan bahwa tata keramanya berbeda, hati baktiku padamu memang sama. Terimalah, ibu mertua. Ini aku. Nona Jiang kembali dari seberang lautan. Tapi sayangnya, posisi di sisi gubernur sudah lama ditempati oleh wanita jalang lain. Memikirkannya sungguh menyayat hati. Apa katamu? Siapa? Dari keluarga mana? Dia baru di kediaman ini. Bernama Jai Chu. Dia dulunya seorang penyulam di kediaman komandan. Dia dinikahkan dengan gubernur dan menjadi selir. Kupikir dia dari keluarga. Nona muda keluarga terkemuka. Ternyata dia hanya pelayan rendahan. Orang seperti itu, hanya kamu yang perlu waspadai. Aku tentu saja tidak. Nona Jip, Anda tidak tahu. Pada hari pertamanya memasuki kediaman, gubernur langsung menyuruhnya mengelola urusan rumah tangga. Dan sekarang, dia sudah diangkat menjadi istri setara. Istri setara. Dari kelihatannya, posisi nyonya muda kediaman gubernur sudah menjadi miliknya. Omong kosong, Suliang dan aku sudah bertunangan. Lagi pula, aku kembali kali ini karena Suliang secara khusus menulis untuk memintaku kembali. Pasti wanita rubah ini, dia merayu Suliang. Suliang tidak bisa menolak. Itulah sebabnya dia memintaku kembali. Aku akan menghadapinya sekarang juga. Kaulah yang merayu Suliang. Nona Jiang, aku adalah istri sah yang ditunjuk oleh gubernur. Kau, orang luar, berani ikut campur dengan urusan internal kediaman gubernur kami, wanita keji ini. Kau, Hentikan. kakak Suliang. Sisu. Ini kediaman gubernur. Bukan rumah keluarga Jiangmu. Kakak Suliang. Aku adalah calon istrimu. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan ini. Wanita jalang ini, dia merayumu. Kakak Suliang. Aku kembali kali ini untuk pasti menikahimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan tetap di sisimu dengan baik dan menjadi istrimu. Karena kau kembali setelah studi selesai, maka Tuan Tua Jiang dan aku
juga punya penjelasan untuk diberikan. Hari lain, aku akan membatalkan pertunangan di rumah Jiang. Batalkan pertunangan, Suliang. Gubernur. Mungkin Nona Jiang salah paham. Jangan. Sisu. Kakak Suliang. Jaichu ini terbiasa berpura-pura untuk mendapatkan simpati gubernur. Bahkan nyonya tua telah tertipu olehnya. Cepat atau lambat, aku akan membunuh wanita jalang ini. Tolong jangan, Nona Jing. Tangan Anda untuk bermain piano. Bagaimana bisa ternoda darah pelayan? Itu akan sangat tidak menguntungkan. Membunuh orang tidak selalu membutuhkan mengotori tangan Anda sendiri. Nyonya, masalahnya sudah ditangani. Bagus. Kau masih yang paling cakap. Tidak sia-sia selama bertahun-tahun ini, pemeliharaanku yang cermat padamu, demi meraih penghargaan Nyonya, adalah keberuntungan Sheyun. Selanjutnya, tinggal saksikan Jiang Ruixin dan Jaichu bertengkar di antara mereka sendiri. Setelah aku mengusirnya dari kediaman belakang, kuserahkan padamu untuk kelola. Terima kasih banyak, Nyonya. Dulu, untungnya kau memberikan saran dan strategi, menyingkirkan Yue Yingying dan Song Jiwei. Dua ancaman serius itu. Kau tahu, posisi Nyonya muda kediaman gubernur. Aku lebih memilihmu untuk itu. Jangan mengecewakanku. Nyonya, yakinlah, Xiaoyun pasti akan memenuhi didikan Anda. Kau akan memakainya sebentar lagi. Pakaianku sudah keluar. Apa yang Anda katakan itu benar. Pelayan ini lihat sendiri. Bawakan kuas dan tinta. Pelayan ini sudah menyiapkannya. Surat cinta. Anda telah membuat kemajuan. Dengan alasan ini, dan dengan rencana kita. Bahkan jika Jaichu itu punya 3 kepala, meski bersayap, dia tetap tak bisa lari. Hamba ini mengucapkan selamat kepada Selir. Hamba percaya Selir akan segera bisa menjadi nyonya muda kediaman gubernur. Ambil surat ini dan letakkan di kamar Jaichu. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Ya, Jaichu, kau berani bersaing denganku. Aku akan memastikan kau melihat dengan jelas. Keturunan kediaman gubernur tak pernah terputus. Dan kau tentu saja tidak akan menjadi pengecualian. Bunga persik ini. Gubernur. Kau pergi ke halaman belakang. Gubernur, mohon maafkan aku. Sisu mencium aroma bunga persik di halaman belakang dan mengikuti aroma itu. Tidak tahu bahwa tempat itu terlarang. Jangan pergi ke sana The lain film was kali. translated and narrated by M Media. Sayang sekali, aku berada di halaman belakang dan menemukan sachet ini. Awalnya kutuju mengembalikan pada pemilik. Jika dia melihat bahwa sachetnya hilang, dia pasti akan tidak senang. Yingying. Yingying. Dia ingin menikahimu dan berbagi ranjang dan kuburan yang sama denganmu. Aku akan mengabulkan keinginannya. Setelah kau mati, aku akan mengubur kalian berdua bersama. Pengawal, bawa gubernur pergi. Ya, Tidak. Tidak. Yingying. Lepaskan aku. Yingying. 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 Tidak perlu menunggu lagi. Pemilik kantung wangi itu sudah meninggal. Bunga pesik di halaman belakang ini mekar begitu lebat. Ini pasti berkahnya dari surga. Namun, gegabah aku ambil kantung wewangiannya. Dia pasti akan menyalahkanku. Sisu ingin mengembalikan kantung wewangian ini dan membawa beberapa kue yang dibuatnya sendiri untuk menyatakan permintaan maafnya.
Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Terima kasih, Gubernur. Apakah itu benar? Xiaoyun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jaichu sedang memegang surat yang ditulis untuk kekasihnya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Nyonya akan tahu jika dia menggeledah kamarnya. Xiaoyun percaya hari ini adalah hari di mana Jaichu akan diusir dari kediaman gubernur. Bagus. Pengawal. Kumpulkan para pengawal. Tangkap Jaichu, wanita beracun dari kediaman gubernur. Salam untuk Nyonya. Saya ingin tahu mengapa Nyonya datang selarut ini. Urusan penting apa yang membawa Anda ke sini? Selir di kediaman berselingkuh dengan kekasih. Nyonya secara khusus datang untuk menyelidiki. Suruh wanita keji itu, Jaichu, keluar sini. Nona kami. Sudah tidur. Sudah tidur. Pengawal. Hadiah. Serbu. Tangkap wanita jalang ini. Tangkap dia dan seret dia ke pengadilan. Nyonya, kasihanilah. Selir Jaichu yang memerintahkan saya untuk menjaga pintu masuk kamar dan tidak membiarkan siapapun masuk. Lagi pula, dia selalu, setelah makan malam, menghilang tanpa jejak. Harap Nyonya paham kebenaran. Lalu di mana dia sekarang? Saat ini, dia berada di ruangan terbengkalai di halaman belakang. Dan ada juga seorang pria di sana. Siapa sangka bahwa Jaichu ini benar-benar punya kekasih. Sepertinya posisi Nyonya muda ini pasti akan menjadi milikku. Nyonya, kali ini surga benar-benar membantu kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo pergi. Ikut denganku untuk menangkap sepasang individu tak tahu malu. Gubernur, aku mohon Anda membiarkan Shizu pergi. Apa yang kau katakan? Shizu tinggal di kediaman gubernur ini. Takut siang dan malam. Takut jika salah langkah. Aku tidak akan pernah bangun lagi. Aku mohon Anda, Gubernur, tolong biarkan Shizu pergi. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Selain itu, kau sekarang tanpa ayah atau ibu. Jika kau meninggalkan kediaman gubernur, kemana lagi kau bisa pergi? Tapi, jika Shizu tidak pergi sekarang, aku tidak akan pernah melihat matahari esok hari lagi. Itu tidak akan terjadi. Kalian berdua orang tak tahu malu. Keluar sini. The film was Gubernur. translated and narrated by M Media. Untungnya, Shizu cerdas. Aku tidak pernah tahu halaman belakang ini. Juga menyimpan seseorang sepertimu yang menjebak orang lain. Seorang wanita jahat dan keji. Gubernur, surat ini memang milik si jalang Jaichu itu. Surat cinta yang ditulis untuk kekasihnya. Dia. Tulisan tangan Shizu diajarkan olehku. Kau kira aku tak tahu? Ibu, aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Shizu dengan melakukan ini. Apakah kau mencoba menambahkan satu lagi? Nyawa tak bersalah di halaman belakang kediaman gubernur. Ya ampun, tentu saja tidak. Suliang, sebenarnya mengenai masalah ini, Nyonya, Shizu tahu statusku rendah dan tidak pernah berani menyimpan ambisi liar apapun. Aku cuma ingin hidup sederhana dan melayani gubernur dengan baik. Tapi adik perempuan tidak tahu bagaimana aku menyinggung kata perempuan yang telah berulang kali menyusahkanku. Kau jelas tahu bahwa kesucian wanita jalang sangatlah penting. Mengapa kau menaruh surat itu di kamarku, Gubernur? Xiaoyun tidak melakukannya. Itu semua ulah wanita jalang Jaichu itu yang memfitnahku untuk mendapatkanmu. Fitnah. Kakak perempuan, pelayanmu sepertinya tidak ikut denganmu hari ini. Kemana dia pergi? Hamba ini menyapa Gubernur. Bicara. Siapa yang menyuruhmu meletakkan surat itu di kamar selir Shizu? Pelayan itu. Pelayan ini. Suliang. Pelayan ini dibawa pergi oleh Jaichu sebelumnya. Dia mungkin disiksa hingga mengaku. Atau disuap dengan sejumlah besar uang. Apa yang dia katakan mungkin tidak kredibel. Memang benar, Gubernur. Lagi pula, pelayan ini, karena ketidakmampuannya, telah dihukum oleh saya beberapa kali. Dia pasti menyimpan dendam padaku.
Itulah sebabnya dia dimanfaatkan oleh Jeju. Jalan ini menggunakan untuk menjebakku. Selir, sejak saya masuk ke rumah tangga ini, saya selalu melayani Anda. Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada saya? Gubernur, Anda harus segera mengusir pelayan ini, atau memenjarakannya. Dia ingin kau mati. Dan kau masih ingin melindunginya. Gubernur, itu adalah selir Xiaoyun yang perintahkan saya letakkan barang itu di kamar selir Jeju. Dia mengatakan selir Jeju satu-satunya halangan bagi dia untuk jati nyonya muda. Dan karena itu harus disingkirkan. Kau bicara omong kosong. Selir Xiaoyun juga mengatakan bahwa selama surat itu ditemukan, apakah selir Jeju benar-benar berselingkuh, tidak akan jati masalah. Dia akan diseret keluar dan langsung ditangani. Dan tidak ada yang akan menyelidiki lagi. Lagi pula, dia bertindak atas perintah nyonya, wanita keji ini. Jika kau tidak memberitahuku bahwa Jeju menyimpan kekasih di kediaman dan menjaminnya dengan nyawamu, bagaimana aku bisa mempercayai omong kosongmu dan salah paham pada menantu kesayanganku? Untungnya, Jeju cerdas. Jika tidak, bencana besar hampir saja terjadi. Membuatku gelisah siang dan malam. Nyonya, kau diam. Pengawal, tangkap wanita beracun ini dan kurung dia. Untuk merenung di balik pintu tertutup. Seret keluar para pelaku kejahatan ini. Seret keluar, dan segera pukul dia sampai mati. Tindakan ibu masih sangat tegas. Orang seperti dia, yang mengkhianati tuannya demi kemuliaan, dan tidak setia serta tidak loyal, tidak boleh dipertahankan. Gubernur pernah memberikan Sisu wewenang mengelola urusan kediaman. Bagaimana kalau kau serahkan pelayan ini padaku? Selama dia benar-benar bertobat, dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Tidak, kau dan pelayan ini bersekongkol. Gubernur, Diam. Masalah ini akan sepenuhnya ditangani oleh Sisu. Jeju. Ketika besok tiba, dan Anda telah meracuni seseorang sampai mati, Anda akan menjadi sasaran kritik publik. Saat itu, The film was bahkan kakak Suliang translated tidak and akan bisa narrated menyelamatkan by Anda. M-Media. Saya ingin nasib Anda menjadi lebih buruk dari saya. Dia benar-benar memperlakukan kediaman gubernur ini seperti rumahnya sendiri. Nona benar-benar berpandangan jauh. Jika tidak, Anda benar-benar akan menjebaknya. Begitu Anda menemukan dia meracuni, segera teriak ada pencuri. Tapi jangan benar-benar menangkapnya. Mengapa demikian? Karena saya ingin mengikuti jejak Jiang Ruixin jejak dan mencabut akar Bayan Qiu. Karena Anda meracuni dengan begitu santai, maka saya akan datang dan menakuti Anda. Seseorang. Ada pencuri di dapur. Cepat, tangkap pencurinya. Di mana mereka? Kalian semua cari lagi di luar. Nona memang benar. Jiang Ruixin ini hanyalah orang bodoh. Jeju, besok adalah hari kematianmu. Kediaman gubernur. Semuanya, jangan terburu-buru. Semua orang akan mendapatkan bagian. Santai saja. Makanlah. Semakin banyak Anda makan, semakin cepat Jeju akan mati. Buburnya beracun. Berlutut. Mohon selidiki dengan jelas, Nyonya. Sisu sungguh tidak tahu bubur itu diracuni. Seseorang pasti mencoba menjebak saya. Tidak masuk akal. Kau tidak hanya tidak mengakui kesalahanmu, tapi kau juga menuduh orang lain secara salah. Penjaga, ambil tongkatnya. Berikan dia 20 pukulan berat. Ya, Berhenti. Pergi. Kemarilah. Gubernur, Sisu sungguh tidak tahu bubur itu diracuni.
Saya tidak melakukannya. Aku tahu. Kamu baik hati. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya. Dan membersihkan namamu. Aku cari orang buat oleskan obatmu. Gubernur. Saya sudah mengirim semua pelayan untuk menjaga para pengungsi yang diracuni. Luka Sisu tidak parah. Bolehkah saya merepotkan Gubernur untuk membantu Sisi mendapatkan obat? Baiklah. Leontin Giok ini. Bukankah ini milik Ying? Apakah Gubernur menemukannya? Lukanya terlalu jauh ke belakang. Saya harus merepotkan Gubernur. Tahan sedikit, mungkin akan sedikit sakit. Sisu tidak takut sakit. Nona, ada yang tidak beres, ada yang tidak beres. Ada apa ini? Itu keluarga Jing. Tuan tua Jin telah tiba. Mereka tiba begitu cepat. Mereka menuntut untuk agar Gubernur menikahi putrinya, Jien Ruixin. Dan juga, apalagi yang mereka tuntut? Mereka suruh Nona hancurkan wajahnya sendiri dan secara pribadi meminta maaf kepada putrinya. Jien Ruixin berlutut. Ini benar-benar memutarbalikkan kebenaran. Orang-orang ini benar-benar mencengangkan. Sisu, kamu harus fokus memulihkan diri dari lukamu dulu. Masalah ini, aku akan menanganinya. Gubernur, masyarakat saat ini penuh keluhan di luar. Bagaimana kita bisa membiarkan Gubernur terganggu lagi? Sisu akan pergi sekarang untuk meminta maaf kepada Tuan Tua Jiang. Sisu, aku adalah Gubernur. Aku juga suamimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk memperlakukanmu semena-mena dan menindasmu. Mingyu, jaga baik-baik selin ini. Baik, Tuan. Ayah, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Jangan khawatir. Hari ini, dengan ayahmu di sini, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Paman Jiang, Paman ini, keluarga Jiang kita, tidak bisa menerima. Selama kau masih mengakui aku, orang tua ini, cepat serahkan wanita jalang itu. The film was translated and Serahkan dia. narrated by aku sudah M Media. menjelaskan kepadamu dengan sangat jelas apa yang benar dan salah. Jiang Ruixin yang pertama kali melukai seseorang. Kau, beraninya kau melindungi wanita jalang itu seperti ini. Ayah, ini bukan salah kakak. Ini semua karena wanita jalang Jaichu itu. Dialah yang merayunya. Ayah, Baiklah, baiklah, baiklah. Karena Ruixin membelamu, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Asalkan kau segera membunuh wanita jalang itu, menikahkan putriku ke keluargamu. Aku kemudian bisa menggunakan kekuatan keluarga Jian. Bantu selesaikan pasokan militer di garis depan. Jika kau tidak setuju, para pengungsi di luar dan keluhan para prajurit di garis depan akan cukup untuk meratakan kediaman gubernurmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Nyawa para prajurit di garis depan dan para pengungsi. Apakah itu sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk ditukar begitu saja? Masalahnya begini, kau pertimbangkan baik-baik. Ruixin, ayo pergi. tunggu. Pernikahan ini, aku menyetujuinya. Tuan Besar Jiing, jika kau menarik dana untuk perbekalan militer, apakah kau mencoba untuk memutus hubungan denganku? Jangan lupa, kita berada dalam satu perahu. Aku tahu. Tapi aku hanya punya satu putri ini. Demi dia, aku bisa mengorbankan segalanya. Jika Ruixin menikah ke kediaman gubernur, maka kerjasama kita, bukankah itu akan menjadi lebih erat? Ngomong-ngomong, bagaimana jika suatu hari terjadi perselisihan dan Zuliang mengetahui bahwa ibunya adalah wanita yang hanya peduli mencari uang dari perang dan krisis nasional? Betapa kecewanya dia nanti. Apakah kau mengancamku? Ini bukan ancaman. Karena Nyonya sudah menyetujui pernikahan ini, maka tentu saja aku tidak akan melakukan hal seperti itu.
Ruixin dan perak itu akan dikirim ke kediaman gubernur bersama-sama. Pada saat itu, aku harap Nyonya akan merawat putriku dengan baik. Rawatlah baik-baik. Aku permisi dulu. Dia benar-benar berani mengancamku. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, saya di sini untuk membantu Nyonya menyelesaikan kekhawatiran dan kesulitan Anda. Apa maksudmu? Jika saya ingin bantu Nyonya atasi kesulitannya, saya tentu perlu tahu. Apa kesulitan Nyonya? Kau dengar apa yang baru saja dikatakan? Shisu secara khusus datang untuk menawarkan Nyonya sebuah rencana bagus. Selama Nyonya bersedia mengembalikan properti keluarga Song, maka semua kesulitan dapat dengan mudah diselesaikan. Beraninya kau, hanya karena pernyataan itu. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Properti keluarga Song tidak banyak, tapi itu bisa merusak reputasi Nyonya dan membiarkan Tuan Tua Jiang itu mendapatkan celah pada Anda. Beraninya kau, penjaga. Apa yang dia ancamkan kepada Nyonya hari ini adalah pernikahan gubernur. Maka di hari lain, itu bisa jadi nyawa Nyonya. Tapi Nyonya telah lupa. Properti keluarga Jiang jauh lebih besar daripada milik keluarga Song. Masa-masa sedang bergejolak. Aku tidak menyangka orang-orang itu sama sekali tidak bersatu atau melawan musuh bersama. Mereka justru menggunakan nyawa prajurit garis depan sebagai alat tawar-menawar. Terkadang aku benar-benar ingin menangkap mereka semua dan menyuruh mereka ditembak. Gubernur, apakah Anda masih kesal tentang masalah Nona Jiang? Apakah Anda tidak bahagia? Shisu, aku bertanya padamu. Dalam hatimu, orang macam apa aku sebenarnya? Shisu, apa aku benar-benar berarti bagimu sebagai suamimu? Atau hanya sebuah penyelamat di masa-masa kacau ini? Gubernur, Anda adalah suami Shisu. Separuh sisa hidup Shisu secara alami milik Anda. Kau mengerti aku. Aku mempercayaimu. Di antara kita, tidak boleh lagi ada ruang untuk orang lain. Aku tidak akan menikahi Jiang Ruixin. Shisu masih berharap bahwa gubernur utamakan kebaikan lebih besar. Garis depan tegang. Persediaan militer tidak mencukupi. Bubur sedang dibagikan di kediaman. Dan sekarang semua keluhan para pengungsi langsung ditujukan ke kediaman gubernur. Gubernur cemas dan tertekan. Shisu melihatnya di saat krisis nasional. Meskipun Shisu adalah seorang wanita, tidak bisa menutup mata. Maka gubernur tentu saja tidak bisa. Bahkan kau tahu, dengan martabat bangsa yang dipertaruhkan, harus memahami kepentingan yang lebih besar. Tapi para pejabat tinggi dan bangsawan itu, Shisu, memilikimu dalam hidup ini sudah cukup. Gubernur adalah suami Shisu. Shisu secara alami tidak bisa melihat gubernur menikahi wanita yang dia tidak cintai. Menderita siang dan malam. Shisu menemukan pelaku di balik keracunan. Buktinya ada di sini. Ini adalah Jiang Ruixin. Aku tidak menyangka keluarga Jiang akan sejahat ini. Korbankan nyawa demi keuntungan sendiri, nyawa orang lain. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos. Nona, apakah Anda benar-benar akan memberikan jepit rambut Phoenix yang begitu indah kepada pelayan itu, Jeju? Apa yang Anda tahu? Seperti kata pepatah lama, jika Anda tidak tega berpisah dengan anak Anda tidak akan menangkap serigala. Phoenix menangis darah. Adalah penghinaan besar. Selama Jeju memberikan jepit rambut Phoenix ini kepada Jiang Ruixin, keluarga Jiang yang sangat ketat dengan aturan pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, ketika burung senap dan kerang bertarung, saya akan mengambil keuntungan sebagai nelayan. Pada akhirnya, posisi Nyonya Muda kediaman gubernur pasti akan menjadi milik saya.
Kakak, ini adalah status saya rendah. Jepit rambut Phoenix ini adalah pusaka keluarga kami. Saya memberikannya kepada adik perempuan untuk mencari muka dengan Nona Jing. Di masa depan, kakak perempuan masih harus mengandalkan adik perempuan Jaiju untuk perlindungan. Omong-omong, ini juga kemalanganmu, adik Jaiju. Aku awalnya berpikir, kamu bisa menjadi nona muda di kediaman gubernur. Tapi siapa sangka? Namun, selama adik bisa memberikan jepit rambut Phoenix ini kepada Nona Jing, setelah Nona Jing The senang, film was translated Mungkin adik and narrated by M akan memiliki Media. lebih banyak kesempatan untuk melayani gubernur, maka masa depan yang makmur akan segera tiba. Shisu berterima kasih sebelumnya, kakak. Nona Jiang pasti akan menyukai hadiah ini. Bekas luka ini sangat mengerikan dan menakutkan. Kakak Suliang, akankah dia meninggalkanku karena ini? Nona, jangan terlalu khawatir. Setelah malam ini, kamu akan menjadi nona muda yang sah di kediaman gubernur. Gubernur dulu sangat baik padamu. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu sekarang? Nona, sudah waktunya untuk pergi. Pengantin wanita seharusnya bahagia dan gembira. Kediaman gubernur. Nona, bahkan tidak ada yang menyambut pengantin wanita. Suasananya sangat suram. Jaiju pasti di balik ini. Tidak peduli. Setelah aku masuk ke kediaman gubernur nanti, dia harus dihukum berat. Nona Jing. Siapa itu? Nona Jing. Nyonya berkata untuk menunggu di aula utama. Setelah semua tamu tiba, gubernur akan selesaikan upacara bersamamu. Ya, Nani. Nyonya masih menyayangiku. Ayo pergi. Nyonya berkata, hanya Nona Jin yang diizinkan masuk. Itu tidak benar. Bagaimana bisa saat kami masuk ke mansion, semuanya hening. Sepertinya tidak ada tamu sama sekali. Aku dilarang membawa pelayan wanitaku masuk. Ini sama sekali tidak terlihat seperti pernikahan. Ini menyeramkan. Ini lebih seperti pemakaman. Benar. Jaiju, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu sekarang. Semua ini adalah kamu yang sengaja merancang, bukan? Kamu hanya ingin memberiku peringatan. Bukan begitu, mimpi saja. Biarkan aku memberitahumu, mulai sekarang. Aku akan menjadi nona muda di kediaman gubernur. Kamu hanyalah seorang selir. Seseorang yang tidak pantas. Nona Jiang, gelar nyonya muda ini. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mempertahankannya. Apa maksudmu? Anda mungkin tidak tahu kan? Keluarga Jiang Anda berkolusi dengan rekan kerja, merugikan keluarga Song, menggelapkan aset keluarga Song, dan menimbun persediaan militer. Dan Anda, Nona Jiang, meracuni rakyat jelata, menyebabkan mereka sakit, dan menjebak saya dengan berbagai kejahatan. Keluarga Jiang telah lama disita. Kamu berbohong. Aku tidak percaya kamu menjebakku untuk semua ini. Aku akan mencari kakak Suliang. Masalah ini diselidiki secara pribadi oleh gubernur. Oh, benar. Zonya juga berkata, keluarga Jiang Anda jahat. Melakukan perbuatan jahat seperti itu. Kontrak pernikahan dengan ini dibatalkan. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jaiju, ini semua kamu, wanita keji, yang menjebakku. Itu benar. Itu saya. Biarkan saya beritahu Anda. Para pengungsi itu tidak minum racun. Maupun tidak sakit. Saya memberi mereka perak. Dan kami mengadakan pertunjukan untuk Anda. Tujuannya adalah untuk membuat seluruh keluarga Jiang Anda terkubur bersama mereka. Jaiju,
Aku akan membunuhmu. The film was translated and narrated Wajahku. by M Media. Wanita keji. Dasar gila. Aku akan memastikan kamu mati dengan mengerikan. Mati dengan mengerikan. Anda hanya memiliki beberapa bekas luka di wajah Anda. Dan Anda ingin saya mati dengan mengerikan. Lalu ketika Anda dengan kejam menyiksa saudara perempuan saya saat itu, apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda juga akan mati dengan mengerikan hari ini, kakakmu? Aku tidak kenal kakakmu. Aku tidak mengenalnya. Ingatan Nona Jiang benar-benar buruk. Nona Song Siwei dari keluarga Song. Disiksa sampai mati oleh kalian semua saat itu. Kau bahkan merusak wajahnya. Kau begitu kejam padanya. Bisakah kau melupakan? Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidup ini. Song Jiwei. Kamu adalah adik Song Jiwei. Jetty. Kamu merusak wajahku. Itu sengaja untuk balas dendam. Bukan begitu. Benar. Jika aku tidak salah ingat, pada perjamuan pernikahan hari ini, wajah Nona Jiang. Bukankah banyak bedak perona pipimu yang menempel di sana? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Tidak banyak yang dilakukan. Hanya menambahkan sedikit ke krim Yusi Nona Jiang. Adapun apa yang akan terjadi pada wajahmu? Aku juga tidak yakin. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari, wajahku akan membusuk dan menjadi beracun. Wanita keji. Aku pasti akan mencari seseorang untuk membunuhmu. Mencari seseorang tidaklah sulit. Pengawal. Ya, Apa yang akan kamu lakukan? Gubernur telah memerintahkan. Keluarga Jiang telah melakukan kejahatan besar. Semuanya harus dipenjarakan di ruang bawah tanah. Tidak satu pun boleh disisakan. Song Jaichu. Dasar wanita jalang. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Jiang sekarang sedang memikirkan bagaimana cara menghadapiku. Lebih baik berpikir matang-matang tentang bagaimana menghadapi tikus-tikus di penjara. Bagaimanapun, tikus suka daging busuk. Dan wajahmu akan segera menjadi setumpuk daging busuk. Dokumen tanah keluarga Jiang. Kali ini, berkat kau, konspirasi keluarga Jiang bisa terungkap. Hadiah apa yang kau inginkan? Bisa menyelesaikan kesulitan untuk Nyonya. Dan dihargai oleh Nyonya. Adalah keberuntungan Sisu. Sisu tidak meminta apa-apa lagi. Bagus. Mulai sekarang, kediaman gubernur denganmu dan Xiaoyun akan membuat pikiranku jauh lebih tenang. Kau boleh kembali dulu. Oh benar Nani. Kakak Xiaoyun, titip barang untuk Nyonya padaku. Dia khawatir Nyonya masih tidak senang. Kita semua adalah saudari di kamar dalam. Jadi dia menitipkannya padaku untuk diantar. Kuharap Nani akan berbelas kasihan. Jangan khawatir. Pelayan tua ini akan menyerahkannya kepada Nyonya. Terima kasih, Nani. Kakak Xiaoyun, isyarat tulus ini untuk Nyonya. Sungguh langka. Tusuk konde Phoenix ini dikenakan di kepala Nyonya. Membuatnya tampak lebih anggun dan mulia. Tidakkah kau setuju? Kakak, wanita keji ini benar-benar berani meletakkan jepit rambut Phoenix di kepala Nyonya. Sudah cemas. Apa yang seharusnya membuatmu cemas masih akan datang. Nyonya, urusan di kediaman Nona Jaichu telah mengelolanya dengan sangat baik. Pelayan tua ini juga telah meninjaunya satu persatu. Dan tidak ada kesalahan. Bagus. Nyonya. Tusuk konde Phoenix ini meneteskan darah. Apa? Ini. Kau benar-benar berani mengutukku. Penjaga, seret dia pergi untukku. Pukul dia sampai mati segera. Singkirkan dia. Selir Jaichu berkata, serahkan masalah ini padanya. Nyonya, tenang saja. Kau telah setia padaku bertahun-tahun. Mengenai insiden tusuk konde Phoenix itu, apakah kau juga menyimpan niat tidak setia padaku? Nyonya, mohon bijaksana. Nyonya, mohon bijaksana. Selir Jaichu lahyang.
Bilang itu tusuk konde Phoenix pemberian Xiaoyun. Hamba tua ini juga merasa itu bagus. Maka hamba membawanya padamu. Nyonya, mohon bijaksana. Jaichu, Xiaoyun. Kedua orang itu, salah satu dari mereka pasti dalangnya membuat masalah di kediaman dalam. Diam-diam berbuat jahat. Nyonya, mohon selidiki dengan saksama. Menurut pendapat hamba tua ini, pasti Jaichu itu. Pasti dia. Jangan kira aku tidak tahu. Xiaoyun sudah lama memberimu emas, perak, dan permata. Dia telah menjanjikanmu banyak hal. Tidak peduli siapa itu, aku lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan siapapun lolos. Maksud Nyonya, menggunakan tangan Jaichu untuk membunuh Xiaoyun dan kemudian menyingkirkan Jaichu. Buka pintunya. Jaichu, wanita keji, pelayan ini. Semoga kau mati mengenaskan. Nani, tolong lihatlah bagaimana gadis ini. Ya Tuhan, bibir merah dan gigi putih. Dia kecantikan yang segar. Para pria di rumah hiburan kami pasti akan menyukainya. Kalian, bawa dia pergi. Jangan mendekat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tunggu. Nani, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Jaichu, apa yang kau lakukan? Aku memberitahumu, rencana licikmu sama sekali tidak akan berhasil. Begitu Nyonya berpikir jernih, dan dia tidak melihatku. Dia sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Kau dengar aku. Selir Jaichu, tenang saja. Metode Nani kami adalah yang paling hebat. Dia pasti akan membuat Nyonya dan selir puas. Nyonya berkata, selama masalah ini ditangani dengan baik, akan ada hadiah besar lainnya. Jaichu, dendam atau kebencian apa yang kumiliki padamu? Mengapa kau menyiksaku seperti ini? Menyiksa? Aku hanya memberimu sedikit dari perbuatanmu sendiri. Itu saja. Aku tahu, kau hanya ingin mendapatkan posisi Nyonya muda di kediaman gubernur. Selama kau bersedia mengampuniku, aku sama sekali tidak akan bersaing denganmu untuk itu. Kau jadilah Nyonya mudamu, dan aku akan menjadi selirku. Katakan sesuatu. Bicaralah. Nyonya telah membesarku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia membiarkanku mati? Jika kau berani diam-diam mengeksekusiku, dia sama sekali tidak akan membiarkanmu pergi. Mengeksekusimu. Itulah tepatnya perintah Nyonya. Kau bicara omong kosong, tidak mungkin. Bagaimana mungkin Nyonya mengeksekusiku? Jika bukan karena kau menjebakku, bagaimana mungkin dia tega mengeksekusiku? Aku akan mencari Nyonya. Lepaskan aku. Setahun yang lalu, kau bersekongkol untuk menjebak Nona Song Siwei dari keluarga Song. Hari ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Dan mati dengan mengerikan. Song Jiwei. Keluarga Song. Kau dari keluarga Song. Kau menggunakan tangan Nyonya untuk menjebak keluarga Jiing. Untuk menyelamatkan keluarga Songmu. Kau menipu Nyonya. Kau merusak rencana penting Nyonya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Nyonya mendapatkan aset keluarga Jiang. Bagaimana itu bisa dianggap merusak rencana penting? Sebaliknya, kau bersekongkol melawan Nyonya dengan Phoenix Train Blood dan mengutuk Nyonya untuk mati dengan mengerikan. Kalian, tahan dia. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kakak, apakah kau melihat ini dari surga? Hanya tersisa satu yang terakhir. Dan si Isu akan bisa membalaskan dendammu. Beritahu komandan. Sudah waktunya untuk menutup jaring, ya. Nyonya, ini gawat. Apakah kau masih belum menemukan keberadaan barang-barang itu? Barang-barang yang kami perdagangkan di pasar gelap telah ditemukan. Kediaman komandan telah menyita barang-barang itu. Kami tidak bisa mengirimkan barang sekarang. Pembeli telah menyewa orang mencari jejak kami di mana-mana. Apa? Bukankah kau memberitahu mereka? Tak peduli apapun tuntutan mereka, aku bisa menyetujuinya. Pembeli salah percaya perkataan orang jahat, mengira kami sengaja menyita barang dan uang. Mereka tidak mau bernegosiasi lebih lanjut. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Nyonya, sialan, sekelompok bajingan tidak berguna. Cepat kirim orang untuk menghilangkan semua jejak kita. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kediaman harus dihancurkan. Jangan tinggalkan siapapun. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya melacaknya kembali ke kediaman gubernur. Kau harus pergi dengan cepat. Jika tidak, kau dan aku akan mati. Pergi cepat. Ya. Gubernur, Anda menyuruh kami menyamar sebagai pembeli dan menyebarkan berita. Setelah mereka mendengarnya, mereka memang bergegas untuk mengungsi. Kami sedang menangkap mereka. Saya yakin tidak akan lama lagi. Kebenaran akan terungkap. Menurut bukti yang diberikan oleh komandan,
Orang-orang ini jelas bukan pedagang biasa. Itulah mengapa mereka takut. Identitas mereka terbongkar. Bukti yang diberikan oleh komandan betapa menjijikkan. Berikan perintah, tangkap dan beri hukuman berat segera. Tidak ada yang diizinkan untuk membela mereka. Ya. Gubernur, mereka sudah tertangkap. Ayo pergi, interogasi mereka semalaman. Malam ini, kita harus mengungkap dalang ini. Gubernur, itu Nyonya. Apa yang kau katakan? Surat ke kediaman komandan. Kirim surat ini ke kediaman komandan. Kita akan berkoordinasi dari dalam dan luar untuk menjatuhkan Bai Yanqiu dalam satu serangan. Ya. Akhirnya tiba saatnya ini berakhir. Bagaimana mungkin gubernur datang pada saat ini? Xingsu, dalam hatimu, apakah kau benar-benar memilikiku? Tentu saja. Mengapa gubernur menanyakan hal itu? Aku selalu berpikir, meskipun ibuku mendominasi, dalam hatinya, pasti masih ada kasih sayang ibu anak. Aku juga selalu percaya bahwa dalam hatinya, pasti masih ada sedikit kebaikan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Sisu. Di dunia ini, sama sekali tidak ada seorang pun yang mengerti aku. Pun tidak ada seorang pun yang bisa memahami hatiku. Kecuali dirimu. Jadilah istriku. Satu-satunya nyonya muda di kediaman gubernur. Setelah semuanya beres, aku akan membawamu pergi. Benarkah? Bukankah kita sendiri hidup dalam kebohongan? Baiklah. Tidak, kau bisa mengangkat Jaichu menjadi istri kedua, itu satu hal. Bagaimana mungkin pelayan seperti dia menjadi nyonya muda dari kediaman gubernur? Si Isu mungkin bukan dari kalangan bangsawan, tapi dia berhati baik. Ini saja, sudah cukup baginya untuk memegang posisi ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nyonya muda kediaman gubernur. Bisakah dia menjadi satu hanya dengan bersikap baik? Beberapa orang berkuasa dan punya posisi tinggi, namun mereka mengabaikan nyawa manusia, berkhianat demi keuntungan pribadi. Sebagai perbandingan, kebaikan sangat berharga. Suliang, kau. Perkataan gubernur, apakah itu berarti dia telah menemukan penimbunan persediaan militer kami dan pembunuhan? Tidak mungkin. Jika dia tahu, dia pasti sudah menghadapiku langsung barusan. Dia tidak akan setenang ini. Lalu, apakah Nyonya akan menyetujui permintaan gubernur untuk membiarkan selir Jaichu menjadi nyonya muda? Karena dia dan Yu Yingying sangat mirip. Wanita cantik bernasib tragis akan menjadi cerita yang bagus. Baiklah, aku akan segera bersiap. Ibu mertua, mohon terima hormat Sisu. Tunggu. Nyonya, apa maksud Anda dengan ini? Gubernur jarang memakai warna merah seperti ini. Sungguh indah. Dia pernah memakainya sekali sebelumnya. Mungkin karena warna merah ini terlalu mirip dengan darah segar. Terlalu menyilaukan. Yingying. Yingying, ada apa? Dia ingin menikahimu, berbagi hidup, mati, dan liang lahat bersamamu. Setelah kau mati, aku akan mengubur kalian berdua bersama. Sejak saat itu, aku tidak pernah memakainya The lagi. film was Gubernur, translated ada yang and tidak beres. narrated by Pengasuh di M. sisi Media. Nyonya berkata, meminta nona muda menghormati leluhur. Mereka membawa nona muda pergi. Nyonya, Jaichu, aku tahu kau orang yang cerdas. Tapi kau terlalu cerdas. Dan kau pandai merayu pria. Kediaman gubernur sama sekali tidak bisa menampung malapetaka sepertimu. Kau pilih sendiri. Secangkir anggur beracun atau tali sutra putih. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Hari ini, aku khawatir aku harus mengecewakan Nyonya. Aku, Sisu, tidak pernah memilih kematian dalam hidup ini. minggir. Sisu. Ibu,
Kau sudah melakukan begitu banyak kesalahan, dan kau masih tidak akan berhenti. Mengapa sebenarnya kau bersikeras membunuh si Su? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Demi kebaikanku sendiri. Kau melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Namun kau harus membunuh wanita yang kucintai. Dan kau juga menyebabkan para prajurit di garis depan jatuh ke dalam bahaya. Kau menimbun persediaan militer, menjual bahan-bahan dengan harga tinggi, dan melakukan pembunuhan. Apakah ini benar untuk kebaikanku, atau hanya untuk memuaskan nafsu tak terpuaskanmu sendiri? Bai Yankyu, setelah bertahun-tahun ini, apakah kau tidak pernah mengalami mimpi buruk? Tidakkah kau bermimpi tentang mereka? Jiwa yang mati datang mengambil nyawamu, mengambil nyawaku. Kau suruh mereka datang mencariku. Datang ke sini dan tunjuk aku. Katakan, aku pembunuhnya. Di mana mereka? Di mana mereka? Kau benar-benar tidak akan melihatnya sampai kau melihat peti mati, bukan pengawal. Kalian semua sebenarnya tidak mati. Benar, aku tidak mati. Terima kasih, Jaichu, atas penyelamatannya dan mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Aku tidak dimanfaatkan olehmu sebagai bidakmu. Bai Yankyu, aku sudah mengungkapkan apa yang ku tahu. Orang-orang yang telah kau rugikan selama bertahun-tahun dan kesalahan-kesalahan yang telah kau lakukan. Semua sudah kuberitahu gubernur. Aku tanggung dosa-dosaku. Aku akan membayar harganya. Begitu juga denganmu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Omong kosong. Kau bicara omong kosong. Kalian semua, diam. Putraku, aku ibumu. Aku melahirkanmu dan membesarkanmu. Apa kau akan percaya beberapa orang luar seperti ini? Jika dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan tega membiarkanmu menderita begitu banyak. Dengarkan ibumu. Sekarang, bawa saja mereka semua dan seret mereka keluar lalu bunuh. Anggap saja hal-hal ini tidak pernah terjadi. Kita, ibu dan anak, akan seperti dulu. Baiklah. Ibu, tolong berhenti. Putraku, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibumu tidak melakukan, tidak pernah melakukan hal-hal ini. Mereka hanya menipumu. Dengarkan ibumu. Sekarang, bunuh mereka. Penipu. Sekarang buktinya sudah jelas. Kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Ibu, kau tetap di sini. Tanpa perintahku. Kau tidak boleh keluar. Tidak. Kediaman gubernur. Komandan telah memberi perintah. Segera kepung kediaman gubernur. Gubernur. Pasukan komandan telah mengepung kediaman gubernur. Mereka menuntut Anda menyerahkan nyonya. Apa? Ayo pergi. Ini akhirnya bisa berakhir. Kakak. Visu benar-benar lelah. Komandan, apa maksudmu dengan ini? Kau menginginkan seseorang. Masalah ini belum diselidiki secara menyeluruh. Aku tidak akan menyerahkan ibuku. Begitu saja. Komandan, silakan pergi. Gubernur Shang, Anda salah paham. Malam ini, saya tidak hanya akan membawa pergi dalang di balik penimbunan harga dan penimbunan pasokan militer, yang adalah ibumu. Saya juga akan membawa pergi penyulam dari kediaman komandan, Song Shizu. Apa katamu? Song Shizu. Dia dari keluarga Song. Kalau begitu Song Siwei. Belai leluhur. Kau akhirnya datang. Apa? Kau masih ingin membunuhku? Bahkan jika aku mengambil untung dari krisis nasional, lalu kenapa? Aku nyonya besar kediaman gubernur. Suliang pasti akan melindungiku. Kau tidak ingin memiliki permusuhan darah dengan Suliang kan? Di antara kita. Sudah lama ada dendam kesumat yang mendalam. Apa maksudmu? Dulu, aku tampil di jalanan, menjalani hidup yang sangat sulit. Aku tidak bisa makan cukup, pun tidak bisa minum cukup. Kemudian, aku bertemu Mona Song dari keluarga Song, Song Siwei. Dia menerimaku, memperlakukan aku seperti adiknya sendiri. Dan kemudian, dia menikah ke kediaman gubernurmu. Selir-selir itu menyiksa dan menindasnya. Dan dia akhirnya meninggal dengan tragis. Dan dalang dari semua ini adalah kamu, Bai Yankyu. Jadi begitu. Kau memasuki mansion.
untuk balas dendam. Kau pikir bagian dalam tidak damai. Kau menipu Sulian. Dia sangat mencintaimu. Namun sekarang kau ingin membunuh satu-satunya kerabatnya. Kutanggung hinaan dan beban hingga hari ini. Tepatnya untuk secara pribadi membunuh musuhku. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam adikku. Sulian, putraku, ini semua salah ibumu karena menyakitimu. Ini kesalahan ibumu. Putraku, Sisu. Jadi kau adalah putri keluarga Song. Itu luar biasa. Mulai sekarang, kau tidak lagi sendirian. Kau masih punya keluargamu dari rumah tangga Song. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Itu karena aku tidak melindungimu dengan baik, kakak perempuanmu. Semua ini adalah salahku. Aku tidak berani berharap kau bisa memaafkanku. Tapi aku berharap kau bisa berjanji padaku untuk mengampuni ibuku. Nyawanya. Tolong. ibu di sini. Ibu di sini. Kau harus berjanji padaku. Mulai sekarang. Jangan pernah lagi melakukan perbuatan jahat. Ibu berjanji padamu. Ibu akan menyetujui apapun yang kau katakan. Sulian, Sulian. Anakku. Kau menyelesaikan misimu dengan sangat baik. Dan membalaskan dendam kakak perempuanmu. Apa selanjutnya? Kemana kau berencana pergi? Dunia ini luas. Dan 4 lautan adalah rumahku. Shizu. Mungkin kau bisa mempertimbangkan. Komandan, Sisu tidak lagi ingin menjadi wanita yang terkurung di ruangan dalam. Hanya ingin mengandalkan tangannya sendiri untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Aku harap, ketika aku kembali lagi, aku bisa melihatmu mapan dan berhasil. Dengan rumah yang penuh anak cucu. Ketika aku kembali, aku akan pergi ke kediaman komandanmu untuk meminta secangkir arak pernikahan. Kamu tidak boleh menolak sebagai seorang teman. Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya. Aku mengerti. Aku tidak akan bertanya lagi mulai sekarang. Oh ya. Sebelum kau pergi, apakah kau masih ingin kembali dan melihat-lihat? Kembali. Kemana? Kediaman gubernur. Sebelum kamu muncul. Hanya kakak perempuanku yang baik padaku. Harapan terbesarku dalam hidup ini adalah Aku harap di masa depan. aku berharap di masa depan kau bisa menikah dengan The pria yang film baik was dan memiliki translated rumah and yang penuh dengan anak narrated cucu. by M. Dan memiliki rumah yang penuh anak cucu.